studionya Pak Kun Atyana. Keren banget. Ini keren banget. Ini dia karyanya yang kita pakai di Masjid Nasr di Surabaya. Ini dia dengan Pak Kun. Apa kabar Pak? Selamat datang. Halo, selamat siang. Saya lagi berada di kediaman Profesor Dr. Kun Atyana. Ini dia Bapak Profesor ya. Jarang-jarang sekali ada perupa seniman aktif yang gelarnya banyak banget. Profesor, Doktor, juga Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Selamat siang. Selamat siang. Ini Ya, terima kasih. kita pakai masker, maskernya luar biasa banget. Ini karya Pak Prof. Ya, ini udah bukunya aja lihat banyak banget ya. Banyak banget tuh. Ya, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Kun. Terima Boleh kasih. lepas ya Pak? 1 meter Pak. Boleh. Susah ngomongnya Pak. Oke, yang penting jaraknya tetap 1 meter Iya, gitu iya, ya. iya. Iya. Dan kita pakai masker yang luar biasa ini. Sebelum saya nanya-nanya karyanya Pak Kun, ya, pemunggi jabatan terpanjangan. Ini nih karena Pak Kun Kepala Dinas Kebudayaan juga. Sepertinya sekarang ini gimana sih keadaan berkesenian di era pandemik ini? Apakah ada pengaruh atau enggak? Sangat berpengaruh ya. Jadi terutama di tingkatan event kebudayaan itu banyak sekali yang memang harus menunda pelaksanaannya atau malah beberapa menjadi batal penyelenggaraannya. Nah, kondisi pandemi ini memang kondisi yang sesungguhnya juga dari sisi positif kita bisa menarik banyak peluang seperti Art Friend Collaboration Project ini kan sangat luar biasa. Jadi inisiatif yang menumbuhkan kreativitas di tengah pandemi. Jadi celah dan pola inisiatif seperti ini sangat menginspirasi dan juga bisa menggelombang ke banyak pihak dan juga masyarakat pekerja seni lainnya. Nah, jadi peluang yang lain adalah juga terkait dengan seni virtual. Jadi kami di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menginisiasi fasilitasi pementasan seni virtual. Jadi sebanyak 202 komunitas. Nah, jadi 202 itu masing-masing kami fasilitasi sebesar 10 juta. Jadi kalau masing-masing melibatkan 20 orang kan berarti 4.040 orang yang terlibat. Iya. Hal lain adalah dalam jangka yang pendek ini kurang lebih 3 bulan seperti berlangsungnya pandemi di Bali ini, yaitu ada transformasi bagaimana seniman, terutama seniman pedesaan yang kadang-kadang hanya berkreativitas berkumpul dengan seniman-seniman sebidang. Nah, oleh seni virtual ini mengharuskan berkolaborasi dalam skala yang lebih luas. Jadi dengan filmmaker, dengan editor, kameramen dan seterusnya gitu. Sehingga dalam bentangan yang pendek ini jadi pekerja seni yang ada di pedesaan itu memiliki satu kecenderungan bahwa ke depan itu memang satu jawaban adalah kolaborasi. Apapun itu pekerjaannya gitu. Itu dia. Kita senang sekali langsung dengar dari Pak Kun. Jadi di era pandemi ini kita nggak banyak harus mengeluh, tapi juga ada celah-celah kreatif yang bisa kita masuk. Dan ternyata ini membuat kita sadar bahwa kita nggak bisa kerja sendirian, ya. Makanya kita harus bersatu, berkolaborasi. Biasa saya senang banget. Oke. Baik, kalau gitu Pak Kun, sekarang saya mau ngomongin tentang karyanya Pak Kun, ya. Tadi udah tipsnya jelas banget. Ini bukunya banyak banget di sini, ya. Ini kemarin di Australia nih Pak ya? Di Tini Gallery ya. Ya, kebetulan saya juga cukup tahu nih galeri di sana ya. Ya, ini luar biasa banget. Ini kemarin ya, ini terakhir ya Bapak. Oh ini ya, yang mana ya? Yang terakhir. Yang terakhir ini. Ini ya, di Neka Art Museum di Ubud. Neka Art Museum Ubud. Iya, di bulan Oktober tahun Iya. lalu. Oke. Pertanyaan saya nih, kemarin saya kan waktu kita bikin karyanya Pak Kun ya, kemudian ini diantara semua perupa yang masuk datanya ke kita, itu ternyata karya Pak Kun yang paling sulit dibuat itu dengan pendekatan 7. Itu gimana ceritanya 7 apa tuh Pak maksudnya Pak? Jadi 7 pendekatan. jadi saya secara intensif
sudah berjalan 4 tahun mengeksplorasi tentang relief Yekpulu. Jadi artefak kuno ini sangat jarang dikaji, baik dalam tataran teoritik maupun juga menjadi inspirasi dalam praktek penciptaan seni apalagi. Nah, sehingga secara tidak sengaja saya membaca bukunya Bernard Campos tentang relief ini. Nah, pada beberapa catatan memang terlihat ada sesuatu yang memancing kita untuk melakukan kajian lebih jauh. Nah, bahkan kemudian justru ini menjadi pemicu kreativitas baru dalam seni lukis kontemporer. Bagaimana yang kuno itu menjadi baru. Ya. Jadi kemudian di awal di 2017, saya merumuskan 5 pendekatan. Jadi saya membayangkan relief itu seperti lembaran poster. Nah, terus kemudian kita bisa bebas gunting. Nah, hasil guntingan itu saya lukis ulang di kanvas. Saya namakan itu pendekatannya cutting. Nah, terus coloring. Nah, kalau seorang seniman melukis langsung seperti kaum Barbizon atau juga kaum impresionis itu sudah biasa gitu. Nah, dalam seni kontemporer memungkinkan ada upaya pewarnaan lain dari yang tidak warna fotografis atau kesat mata. Nah, saya mengambil pola-pola pewarnaan Sigar Mangsi dari Bali. Nah, jadi relief itu kita tindih dengan pewarnaan Sigar Mangsi. Wow. Nah, terus ada ribet juga banget, Pak, ya. Baru sekali ini saya lihat ada seni rupa yang penciptaannya dikaji, diriset begitu betul. dalam gitu ya. Terus lanjut lagi. Nah, terus kemudian ada drawing. Nah, drawing memang saya berangkat di tahun 2006 itu setiap membuat prakarya plastis dengan metode drawing. Jadi seperti ini, jadi membuat volume itu dari drawing. Jadi dari jelimet garis. Drawing ini maksudnya Bapak itu dari pakai apa? Ini tinta Cina. Tinta Cina ya, jadi nggak semuanya harus pakai. Ini kan jadi mix ini ya Pak ya? Ini akrilik, kemudian itu drawing tekniknya. Tinta Cina. Tinta Cina ya. Jadi itu. Nah, terus kemudian ada highlighting. Jadi mencari yang kira-kira ikonik di dalam relief itu. Nah, satu diantaranya adalah Ganesha. Jadi dari 26 meter relief, nah itu berhenti pada patung Ganesha sebelum sampai kedua ceruk pertapaan. Jadi terakhir itu Ganesha. Tapi saya salut banget Pak, karena selama ini menurut saya jarang sekali ada orang mengkaji dari relief itu. Padahal relief itu banyak ada di Asia ya. Banyak. Bahkan yang mengkaji itu kebanyakan malah orang-orang Barat gitu ya. Barat. Nah, jadi makanya Pak Kun ini masuk di sana dan memindahkan karya itu menjadi karya kontemporer yang baru gitu ya. Lalu sementara memori tentang relief masa lalu oleh generasi baru itu bisa terus terjaga gitu. Nah, kalau dihadirkan sama seperti bagaimana kita melihat relief itu secara langsung, mungkin saja tidak menarik. Nah, dengan ada tantangan ini, kemungkinan untuk memasuki lagi dan mengolah lagi dengan cara yang lain itu akan menjadi bahkan membuka kesempatan itu bagi generasi baru. Nah, karena printnya adalah seni kontemporer ya begitu. Jadi tidak harus karya yang kita jadikan acuan harus dilukis ulang secara total, ansih dan seterusnya. Tapi bebas diinterpretasi. Nah, sepanjang memang nilai-nilainya bisa kita bongkar, bisa kita gali. Tadi ada 7 lah pendekatan tadi. Di 2017 itu 5. Nah, setelah highlighting mengambil ikonik, terus ada smashing. Jadi membayangkan relief ini pecah. Keprihatinan macam apa yang bisa kita ucapkan atau kita lakukan dan seterusnya. Nah, jadi ketemu 5, terus di tahun 2018 ketemu 2. Ketemu 2. Satu lagi apa tadi smashing, habis itu smashing. Nah, ketemu 2 ada deconstructing. Nah, terus juga deconstructing itu jadi ketika kita menggabungkan relief Yekpulu dengan kisah-kisah yang sekarang dan seterusnya gitu. Jadi relief ini dengan ini dia makanya masuk lah, jadi gerak-gerak modern manusia tapi merespon relief ini gitu Pak ya. Jadi gerak manusia yang melayang, terbang, meloncat dan seterusnya. Jadi tidak ada pijakan gitu.
terus juga memakai teknik splash pewarnaannya, backgroundnya. Dalam banget ya. Jadi kami sebut dengan layering gitu. Layering. Membuat sekian lapis-lapis Tapi itu untuk membuat ruangan mungkin juga ya berkembang terus ya. Mungkin nemu lagi nanti pendekatan yang lain. Ya, Bisa itu aja dari ya. segi pendekatan artistik. artistik. Jadi bagaimana membuat indah secara fisik karya. Nah, sementara secara tematik, Tetap di kuat. tahun 2019 saya memakai 3 pola. Jadi pola mobile racing. Jadi icon ini seperti yang di Sydney di Sydney ini. Jadi ada relief itu digandengkan dengan opera house. Oke, yang ini ada nih saya lihat ya, dengan opera house. Tadi saya udah lihat ya. Jadi dia itu unik banget ya, yang dipamerkan di Australia. Jadi kebetulan Ya. Sul di sana. Ini dia. Jadi adegan Belakangnya. relief ya bulu itu seakan-akan terjadi taruhlah di sana. Berkunjung dia. atau jalan-jalan di antara Lukisannya sudah terjual itu ya? sudah terjual gitu. Iya. Nah terus ada mobile racing, terus ada ada 3 pendekatan, terus kemudian ada reframing. Oke. Jadi pembingkaian ulang. Jadi kalau taruhlah ini, jadi ini kan perahu cadiknya Borobudur. Iya. Nah, terus ini orang-orangnya relief Yahpulu. Oke. Jadi di frame ulang frame gitu. ulang Jadi di sana. relief Yahpulu ini dimasukkan di dalam perahu cadiknya Borobudur. Gitu. Iya. Begitu juga ombak-ombak ini kan tidak ada di relief Yahpulu gitu. Iya. Nah, jadi kita konstruksi, kita dibingkai ulang. Nah, kemudian ada tafsir baru gitu. Iya. Nah, terus ada Satu reframing, lagi. ada recasting. Nah, recasting kalau di Borobudur itu jadi selalu laki-laki yang menunggang kuda. Nah, sementara di lukisan saya membuat perempuan menunggang kuda. Wes, Gitu. Jadi gitu. ada Buat kaum perempuan berita gembira. jadi ada Recasting. kayak ini. Iya. Nah, Oke ya. Jadi ini nggak semua cowok ya, jadi menunggang pemeranan kuda. ulang kan. Iya. Jadi kalau di relief Yahpulu ini Nggak mungkin laki, ada, ini ya. perempuan. Iya, Dalam lukisan saya balik dibalik, ini iya. ini perempuan, ini laki-laki gitu. Pak Kun nih, Menarik sebelum kita banget. ngomongin yang Iya. karya berikutnya nih, kalau ini tentang apa nih Pak yang Bapak pakai ini Pak? Itu Nah, lukisan kalau ini kan ya ini kan lanjutan dari reframing ya. Iya, kita coba lihat. Ya, Silakan. silakan Pak. Jadi Ya. itu. Ha-ha. Jadi ini saya ambil dari Kita di sini aja, Pak. pembingkaian ulang. Iya. Nah, dari kapal-kapal zaman VOC, Iya. zaman kolonial, nah dengan kuda, pengendara kuda pada relief Yahpulu. Nah, dalam setting samudra yang menggelombang itu. Nah, ini ketika awal-awal pandemi ini, jadi ini kan bermasker ini. Iya. Oh iya, baru lihat. Astaga. Iya lo beneran bagus banget ya. Jadi jangan salah lo ini bermasker loh. Saya sendiri baru tahu Pak. Nggak Iya, merhatiin sadar. seget. Ya. Jadi Iya. Ini Jadi juga semuanya makanya sangat relevan banget ya dengan keadaan yang sekarang ya. Jadi refleksi bahwa memang pandemi atau wabah Iya. itu bisa datang dari mana saja. Ya. Nah, di awal kan memang awak kapal banyak yang Iya. terinfeksi virus, Iya. terinfeksi virus. Jadi, Baik nih. terus Pak Kun, sorry Iya. saya jadi agak motong dikit Iya, karena iya. saya tahu Bapak waktunya sangat banyak banget ya. iya. Tapi kita Satu dalam lagi? kesempatan yang luar biasa ini, Mau di nggak mana? apa-apa, berdiri aja kita. Dalam kesempatan luar biasa ini, Pak Kun akan kasih hadiah juga nih ya buat yang mendengarkan iya. kita, mendengarkan. Menonton. Dulu saya dengar radio. Dengerin ulang ya. Jadi untuk yang melihat kita, kita akan berikan ini tiga set Pak. Oke, Ya, Pak, ya. terima kasih. Iya, kita berikan sebagai kenang-kenangan dari Pak Kun. Ini karya beliau yang luar biasa. Kita pakai Pak. Ya. Ya, semoga semua yang melihat kita sehat selalu. Jangan pernah kendor. Kita pakai masker terus, Ya. menjaga jarak supaya aman selalu. Terima kasih banyak waktunya Terima Pak kasih. Kun. Ya, Sama. saya bersama Pak Profesor Dr. Kun Atyana. Maju terus Maju untuk terus. Art Friend Collaboration. Terima Terima kasih.